Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ketujuh, yaitu masih tentang pengolahan data tunggal, tapi sekarang kita masuk ke ukuran penyebaran data tunggal, dan yang akan kita bahas adalah jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil. Simak terus video ini sampai akhir. Ukuran penyebaran data tunggal yang akan kita bahas di part ini ada 3. Yang pertama jangkauan atau range, yang kedua jangkauan antar kuartil atau hamparan, dan yang ketiga jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. Sebenarnya masih ada 3 lagi ukuran penyebaran yang akan kita bahas, yaitu simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku atau deviasi standar. Tapi 3 parameter itu baru akan kita bahas di part berikutnya. Kita mulai dari parameter yang pertama, yaitu jangkauan atau range. Jangkauan itu rumusnya J sama dengan Xn min X1. J itu jangkauan, Xn itu nilai datum terbesar, X1 itu nilai datum terkecil. Jadi kalau misalkan kalian punya data, kalian urutkan dari nilai terkecil sampai terbesar, maka nilai terkecil itu nilai yang pertama, yang paling kiri, itu X1, ya kan? Dan nilai terbesar itu nilai yang paling kanan, Xn. Ya, jangkauan itu gampangannya yang terbesar dikurangi yang terkecil. Jadi kalau data sudah urut, ya nilai paling kanan dikurangi nilai yang paling kiri. Oke? Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau hamparan. Rumusnya H sama dengan Q3 min Q1. H itu hamparan, Q3 dan Q1 itu kalian sudah belajar ya, di ukuran pemusatan data itu merupakan nilai kuartil. Q1 itu nilai kuartil bawah atau kuartil pertama, sedangkan Q3 itu nilai kuartil atas atau kuartil ketiga. Parameter yang ketiga adalah jangkauan semi interkuartil atau lebih sering disebut simpangan kuartil. Rumusnya QD. QD ini singkatan dari quartile deviation. Ya, simpangan kuartil. QD sama dengan setengah H. H itu apa? Ya hamparan. Setengahnya hamparan. Kalau misalkan tadi hamparan itu Q3 min Q1, maka simpangan kuartil bisa kita rumuskan setengah dikali dalam kurung Q3 min Q1. Untuk keterangannya, QD itu jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil, H itu ya hamparan, Q1 nilai kuartil bawah atau kuartil pertama, dan Q3 itu nilai kuartil atas atau kuartil ketiga. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Dari contoh bintang, masih ingat ya, di part-part sebelumnya contoh bintang ini sering saya gunakan sebagai contoh, ya, yaitu data dari jumlah saudara kandung 20 murid di kelas 12A1, yang tabelnya seperti ini. Ya, dari contoh ini atau data ini, yang pertama kita tentukan nilai dari jangkauan atau range. Kita langsung jawab ya, tadi soal A, jangkauan atau J itu rumusnya Xn min X1. Nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil. Di sini nilai datum terbesarnya kan 4 ya, yang jumlah saudara kandungnya 4. Yang terkecil itu 0, 4 min 0 berarti sama dengan 4. Berarti kita langsung dapatkan nilai jangkauan dari data ini adalah 4. Kita ke soal B. Jangkauan antar kuartil atau hamparan. H itu rumusnya Q3 min Q1. Nah, kalau kalian ingat, ini nyambung dengan part sebelumnya ya, waktu di ukuran pemusatan data. Waktu itu, dengan data yang sama, contoh bintang ini kita dapatkan nilai kuartil bawah Q1 sama dengan 1, dan nilai kuartil atas Q3 sama dengan 2. Ya, kalau kalian kepingin tahu kok bisa nilai kuartil pertama sama dengan 1 dan kuartil ketiga sama dengan 2, bisa dilihat di video part sebelumnya. Oke, jadi di sini kan nilai kuartilnya sudah tahu. Kita langsung masukkan aja H sama dengan Q3 min Q1, berarti 2 min 1 sama dengan 1. Jadi kita dapatkan nilai dari jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah 1. Kita ke soal C, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil. QD ya. QD itu kan rumusnya bisa setengah H atau setengah dalam kurung Q3 min Q1. Tapi karena di sini hamparannya sudah tahu dari jawaban soal B, ya sudah. Tinggal kita masukkan setengah kali 1 sama dengan setengah, atau kita jadikan desimal 0,5. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal C, jangkauan semi interkuartil atau simpangan kuartil dari data ini adalah setengah. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.